teman-teman yang antusias ini teman Mbak Resti, dia pingin tanya-tanya juga Siap. ini. eh saya langsung aja ke tanya jawab ya Mbak Resti ya. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Sari. Olahraga yang paling tepat untuk pasien pasca stroke apa ya, Mbak Resti? Jika berenang, apakah aman? Oke, pada prinsipnya olahraga sesuai kemampuannya dulu. Beberapa orang menyarankan berenang. Kenapa? Benar, karena bobot atau berat tubuhnya ini tidak langsung ditumpu sama kita, tapi ada gaya gravitasi di dalam air. Jadi beberapa orang menyarankan berenang. Jadi kalau memang mampu itu oke-oke aja. Ataukah olahraga sekedar stretching? Intinya adalah kita membuat otot-otot dan saraf-sarafnya kita ini kembali aktif, kembali lagi mendapatkan nutrisi seperti itu. Jadi lakukan sesuai kemampuannya. Mau jalan kaki boleh, yang simpel. Mau berenang boleh. Mau hanya jalan kaki di dalam air itu pun juga boleh, karena saya ada saudara, beliau juga masa penyembuhan dari stroke, jadi seminggu 3 kali itu jalan kaki di dalam kolam renang seperti itu. Intinya adalah ada geraknya, begitu juga dengan aktivitas fisik di rumah ya pastinya. Gitu. Itu tadi yang dari luar untuk kita melatih otot-ototnya Mbak Resti ya berarti ya. Betul. Eh, untuk dari dalamnya yang paling dianjurin apa ya Mbak Resti kalau dari dokter? Ya, kalau masa recovery di dalam double X itu bisa ada mengandung vitamin B kompleks. Kalau mau mengerucutkan lagi, langsung aja vitamin B kompleks. Kemudian kalmak, karena di kalmak ini ada kalsium, magnesium juga untuk ke otot. Kemudian sama tetap salmon omega 3. Oh, salmon omega 3 fungsinya untuk Aliran darah. aliran Kalau darahnya ya. nutrisinya kita udah baik, tetapi aliran darahnya belum optimal, gimana nutrisi, air, dan oksigen akan bisa sampai ke sel saraf, bagaimana dia akan bisa sampai ke sel otak. Makanya omega 3 ini masuk ke dalam produk fondasi ya, karena aliran darah ini di semua kondisi penting. Kita sehat juga aliran darahnya butuh yang bagus, kita masa recovery apalagi pasti membutuhkan aliran darah yang lancar. Oke. Oke, Bu Dewi Sari udah terjawab ya. Oke, Semoga sekarang menjawab ya Bu. sudah menjawab. Pertanyaan yang kedua, oh ini dari Bro Radit. Anu Mbak Resti minta diulang rumus atau anjuran ideal minum air putih. Nah, ini. Baik, ya. Secara umum kan 8 gelas, tapi 8 gelas kan itu enggak ini ya, enggak personalized. Masa saya 8 gelas, Pak Adi juga 18, padahal saya cewek, Pak Adi cowok gitu ya, berat badannya juga beda. Jadi 30 sampai 33 ml dikalikan dengan berat badan masing-masing. Jumlah itu bisa ditambah apabila ada aktivitas olahraga, kemudian cuaca sedang panas, itu bisa ditambah lagi. Oke. Ada yang pernah bilang ke saya, kalau minum air putih kebanyakan misalkan tadi kan ada rumusnya tuh Mbak Resti. Itu lebih misalkan Mbak Resti, kita senang minum gitu. Apakah ada masalah atau ada efeknya Mbak Resti? Sebenarnya nanti akan difiltrasi sih. Dengan apa? Kita punya yang namanya sistem detoksifikasi, yaitu keluar lewat keringat, kemudian kita juga buang air kecil. Sebenarnya kalau kita banyak minum, lalu kita sering-sering buang air kecil, itu sebenarnya adalah normal. Itu mekanisme tubuh kita untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang justru gawat adalah kalau kita selama 4 jam itu tidak pipis atau tidak buang air kecil, itu menandakan kalau kita justru dehidrasi. Nah, kalau sudah dehidrasi, nanti lama-kelamaan yang sakit adalah ginjalnya. Ginjal ini kan mengolah, ibaratnya ada motornya kan di ginjal ini, dia mengolah, dia membuang racun-racun, tapi ngebuangnya lewat apa? Yang dorong airnya ini. Oke, oke, makasih Mbak Resti. Pertanyaan selanjutnya, oh ini tentang diabetes kronik.
Diabe kerompik Siap. dari Ibu Lili, diabe kerompik minum sebelum atau sudah makan? Diabe kerompik dikonsumsi setelah makan. Oh, setelah. Ya, setelah makan. Kalau ada yang misalnya diabe kerompik ini digunakan untuk produk pendamping pengobatan dokter, ini anjuran konsumsinya adalah di jeda 1 jam. Jadi kalau obat dokternya adalah sebelum makan, gitu ya, kemudian makan, baru nanti 1 jamnya adalah diabe kerompiknya. Oh, oke. Berarti kalau minum ada obat dokter harus dijeda ya, Bu Mbak Resti Betul. ya. Oke. Saya tapi teringat tentang diabetes nih. Saya ada pertanyaan Mbak Resti. Kan Iya. tadi ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Secara kesimpulan saya dari penjelasan Mbak Resti tadi, diabetes tipe 1 itu insulinnya bekerja, ada insulin atau kekurangan insulin, benar ya Mbak Resti ya? Ya, Nah, insulinnya sedikit atau tidak diproduksi sama sama sekali. Nah, kalau yang tipe 2, meskipun ada insulin tapi tidak iya, tidak insulinnya tidak respon. tidak respon. Nah, apakah yang diabetes tipe 2 ini bisa dikatakan itu karena turunan, Mbak Resti? Kalau yang tipe 1 itu adalah turunan. 9% diabetes tipe 2 adalah karena faktor gaya hidup. Gitu. Berarti yang tipe 1 ya yang turunan ya. Betul, tipe 1 adalah Tapi apakah pasti turunannya itu pasti terkena diabetes? kita punya bibit atau kita punya faktor risiko. Tetapi gitu ya, kalau kita bisa menjaga gaya hidup, pola makan, tentunya ini tidak akan mencuat ke permukaan. Beda halnya dengan anak-anak zaman sekarang kan banyak yang obesitas. Benar nggak sih? Betul. Dia mempunyai bibit diabetes, orang tuanya diabetes, ditambah dengan faktor risiko dia obesitas, muncullah ke permukaan menjadi diagnosa diabetes tipe 1. Tetapi seseorang yang orang tuanya diabetes, dia udah tahu dong. Jadi sejak kecil udah by design sama orang tuanya, dijaga pola makannya yang bagus, sehingga dewasa pun dia terbiasa menjalankan gaya hidup sehat. Apakah dia akan terkena diabetes? Risikonya kecil karena sudah ditutup sama gaya hidupnya yang baik. Oke. Nah, itu teman-teman, ingatkan oleh Mbak Resti, hidup gaya hidup yang betul itu yang paling benar ya Mbak Resti ya. Siap. Karena tadi kan kalau kita lihat faktor resikonya, berapa banyak sih faktor resiko dari dominasi herediter gitu ya, karena toh case-nya adalah 90% diabetes mellitus itu adalah tipe 2 yang relate banget sama gaya hidup sebenarnya. Oke, teman-teman, semoga terjawab. Nah, lalu ini ada dari Bu Maria Stefani. Untuk orang yang tekanan darah rendah, apakah boleh konsumsi garlic? Berapa dosisnya untuk orang dewasa? Oke. Kalau tekanan darahnya sudah rendah, tidak disarankan garlic gitu ya, karena garlic kan tadi melancarkan aliran darah, kemudian dia menjaga tekanan darah supaya tidak tinggi, dan sebenarnya satu lagi cara kerjanya dia adalah melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau orang dominasinya udah darah rendah, konsumsi garlic, pembuluh darahnya makin dilebarkan, kan nanti lajunya malah semakin lambat. Nah, makanya beberapa orang dengan gangguan pernafasan seperti asma atau sesak nafas, ini selain biosi, selain salmon omega 3, dia juga bagus mengkonsumsi garlic karena dia melebarkan pembuluh darah selama tidak ada darah rendah. Kemudian kalau untuk dosis anjuran sehari-harinya adalah sehari 3 kali. Sama berarti Mbak Resti. Kalau yang anak tadi 4 tahun gitu? Sebenarnya sama sih. Sama ya? Sama. Oke. Semoga terjawab Bu Maria Stefani. Berikutnya dari Bu Lukas. Kalau lingkar pinggang kita lebih dari standar dan terindikasi obesitas, namun apabila tidak ada keluhan gimana? Nutrisi apa yang bisa dikonsumsi? Inilah yang namanya gejala atau tanda sampai diagnosa. Ini kan
tidak terjadi dalam semalam gitu ya. Saya makan ini, lalu berat badan saya naik, lingkar perut saya jadinya gede, lalu saya akan terkena ini. Kan tidak seperti itu. Ini step by step. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengantongi hasil screening yang lebih dari idealnya, segera diperbaiki. Apa? Metabolisme lemaknya. Dengan apa? Gitu ya. Kita punya green trim. Bisa untuk membantu membakar lemak-lemak tubuh di area perut dan pinggang. Green trim ada gitu ya. Kemudian yang lebih dalam lagi, kita punya lecithin E untuk membantu metabolisme lemak-lemak tubuh juga di area visceral gitu. Jadi kita ini punya berbagai macam lemak di dalam tubuh. Maaf saya jadi cerita sedikit lagi gitu ya. Jadi untuk lemak darah gitu ya, lemak yang ada di dalam darah kita bisa bantu kendalikan dengan salmon omega 3. Dia bisa membantu meningkatkan HDL, kolesterol yang baik, bisa membantu menurunkan trigliserid atau penyebab pengentalan darah gitu ya. Tapi di dalam tubuh sendiri kita punya lemak subkutan dan kita punya lemak visceral. Jadi kalau Pak Adi cubit pipinya, kalau Pak Adi cubit area tangannya, nah coba dicubitnya lebih gini sambil digeser-geser, digoyang-goyang. Nah, itu kan ada lapisan. Itu lapisan lemak subkutan alias lemak bawah kulit. Ini area mainnya green trim. Nah, area bawah kulit yang ada di perut dan pinggang. Ini cara mainnya green trim. Tapi kalau Pak Adi pegang perut yang lebih dalam, di dalam rongga perut, itu saya yakin tidak akan tersentuh sama tangan. Karena dia di rongga perut namanya ada lemak visceral. Ini adalah cara mainnya lecithin E. Bantu metabolisme lemak-lemak tubuh, visceral, dan mencegah fatty liver. Karena kalau lemak visceral, ini kan dekat dengan hati, dekat dengan pankreas, dekat dengan ginjal, dekat dengan usus, bisa menyebabkan fatty liver ya, atau perlemakan pada organ-organ dalam. Nah, ini area mainnya si lecithin. Jadi balik lagi pada pertanyaan dari Bu Lukas tadi gitu ya, nutrisi apa yang bisa dikonsumsi? Basicnya tetap salmon omega 3, kemudian tambah green trim, tambah lecithin E. Seperti itu. Oke. Jadi malam hari ini kita dikasih PR sama Mbak Resti untuk ukur lingkar pinggang, teman-teman. Nah, kalau sudah tahu terindikasi lebih dari standar, waktunya itu ya Mbak Resti ya, nutrisinya yang dibenahi dan gaya hidupnya yang penting ya. Oke. Sudah terjawab ya Bu Lukas. Nah, ini yang tadi Bu Lili, cara mengetahui DM tipe 1 tipe 2 sudah dijawab. Apakah ini pertanyaannya? Apakah nutrisi yang dikonsumsi beda atau sama untuk diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2? Dari segi gizinya sama. Biasanya yang membedakan adalah dokter akan memberikan dia injek insulin atau tidak, tetapi secara umum dari segi panduan nutrisi maupun kombinasi produk Nutrilite-nya adalah sama. Oke, berarti intinya sama ya Pak Resti ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau dari Chloe, kalau punya riwayat darah rendah tapi juga punya asma, apakah tetap tidak boleh konsumsi garlic? Iya, gitu ya. Kita lihat dulu dominasinya yang mana. Kalau kita mau ngambil dari segi asmanya, sebenarnya garlic bisa masuk, tetapi dia ada darah rendahnya. Jadi jangan sampai asmanya hilang tapi malah jadi keliengan. Sebaiknya refer aja pada produk yang lain, gitu ya. Contohnya garlic tadi bisa kita substitusi dengan si Biosi, itu juga bisa menjaga kesehatan jaringan. Jadi kan asmanya juga bisa membantu mengendalikan asmanya dengan kandungan vitamin C untuk kesehatan jaringan, tetapi tidak mengganggu tekanan darahnya. Oke, berarti bisa diganti dengan Biosi ya. Oke, lanjut. Wah, ini dari Dokter Ika Elida. Wah, ini seru ini. Menyimpang dari penyakit degeneratif. Di slide tadi dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan foundational trio.
dalam masa pandemi ini seperti ini apabila ada yang sudah terkena COVID dalam masa pemulihan pasca dirawat ICU. Selain Foundational Trio, apa yang bisa dikonsumsi, Mbak Resti? Nah, ini topik yang juga hot gitu Nah, ya. seru ini berarti. Iya, sesuai dengan kampanyenya kita sih sebenarnya Pak Adi dan teman-teman semua ya. Masih ingat double protection? Oh ya, Ya, itu sebenarnya edit. ada di double protection gitu ya. Foundational Trio kemudian butuh meningkatkan antibodi kita, daya tahan tubuh kita dengan berbagai vitamin yang dia sifatnya juga antioksidan. Biosi wajib gitu ya. Kemudian kita punya vitamin E, Wegem E. Kalau masih ada stok bisa pakai stok Wegem E. Tetapi kalau stoknya lagi kosong di ADC terdekat jangan khawatir. Bisa didapat juga di Double X juga ada vitamin E. Kemudian di daily ada vitamin E, di lecithin E itu juga ada vitamin E 7 mg. Jadi kita bisa sementara substitusi ke situ dulu. Kemudian kita juga punya yang namanya produk high fiber. Nah, high fiber kita, produk terbarunya kita ini bisa berperan sebagai prebiotik atau makanan bagi bakteri-bakteri baik yang ada di pencernaan. Seperti yang pernah kita sampaikan di training yang lalu bahwa 70% sel imunitas ini kan tergantung pada kesehatan pencernaan. Jadi kalau bakteri atau koloni baiknya juga berkembang biak dengan banyak, maka diharapkan pasukan daya tahan tubuh yang diproduksi pun juga akan semakin meningkat. Mau ditambahkan dengan garlic and licorice sebagai antibiotik, antimikroba alami juga bisa. Walaupun virus ini sebenarnya tidak akan mati dengan antibiotik, tetapi kan selain itu kita tidak tahu ya bagaimana paparan kuman, bagaimana paparan jamur, bagaimana paparan bakteri, sehingga mau dikonsumsi garlic juga oke aja. Oke, untuk Dokter Ika sudah terjawab ya, berarti ditambah dengan double protection tadi ya, yang paling penting ya, biosi, lalu high fiber, lalu apa lagi tadi ya? Vitamin E. Oh, vitamin Vitamin E. Vitamin E kan sekarang lagi kosong, bisa diganti. Sudah dari daily, double X sama lecithin. Betul sekali. Nah, masih banyak ini Mbak Resti pertanyaannya ke teman-teman, antusias banget ini ya malam hari ini. Oke, Bu Lili lagi nih. Kalau gitu apa boleh lecithin E diminum bersamaan dengan omega 3? Boleh dong gitu. Karena ini bukan pertanyaan yang pertama tentang ini gitu ya. Ada beberapa yang takut, nggak mau dikonsumsinya berbarengan. Nanti omega 3-nya malah dibuang gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi semua Nutrilite termasuk juga salmon omega 3 dan lecithin E ini dapat dikonsumsi bersamaan. Adapun yang perlu dijeda adalah Calmac D dan iron folic atau chewable Calmac dan chewable iron, di mana dia ini kan produk yang dominasinya ada pada kandungan yang satunya tinggi kalsium, satunya tinggi zat besi, sehingga perlu dijeda 2 jam gitu. Walaupun sebenarnya kalsium dan zat besi ini juga bersatu di double X, bersatu di daily, tapi mereka sudah ditakar sebagai suplemen dalam kategori multivitamin dan multimineral. Tetapi kalau Calmac D, kalau iron folic ini kan memang dominasinya pada salah satu kandungan nutrisi tertentu. Oke, berarti boleh intinya gitu ya Pak Resti ya. Oke, apalagi ini? Ini teman saya kena stroke. Kalau minum lecithin kok katanya berdebar-debar ya jantungnya. Itu nggak apa-apa Mbak? Nah gitu. Sebelumnya saya tanya dulu, konsumsi lecithin E-nya ini sudah rutin ataukah ini baru diperkenalkan gitu ya? Karena sebenarnya tidak hanya lecithin E, tetapi pada saat kita memberikan tambahan asupan nutrisi ke tubuh kita, ini akan ada yang namanya masa adaptasi. Jadi begini, ibaratnya tubuh kita itu kan stage terpenuhi nutrisinya segini, lalu kita tambahkan dari berbagai suplemen, akhirnya kan full segini. Nah, pada saat tubuh mengkompensasi adanya gap,
ini kan pasti terjadi perubahan metabolisme. Ada yang merasakan berdebar-debar, ada yang merasakan pusing, ada yang merasakan mual, ada yang jadi panas dalam, ada yang jadi sariawan gitu ya. Kalau memang ini terjadi kurang dari 2 minggu dari dia mengkonsumsi, ini kita sebutnya adalah masa adaptasi. Itu sebenarnya wajar sih, tidak hanya di lecitin. Tipsnya adalah perbanyak konsumsi air putihnya. Karena tadi ya, adanya peningkatan asupan gizi, pendorongnya air putihnya pun juga harus ditambah lagi. Ini dia menjawab Bu Nino tadi, baru dikenalkan Mbak Resti. Itu dia baru dikenalkan ya. Jadi sebenarnya itu adalah proses yang wajar. Jadi nggak apa-apa kita bisa kasih tips kepada kliennya kita, customernya kita, bahwa di dalam tubuhnya ini sedang berkenalan, sedang belajar dengan adanya tambahan asupan gizi yang memenuhi kebutuhannya beliau, seperti itu. Berarti maaf tadi itu berarti kalau misalkan ada efek berdebar-debar di bawah 2 minggu ya Mbak Resti ya, itu kita boleh kasihkan terus atau desikan terus dengan dosis dikurangi. Kalau orangnya mau dan mampu gitu ya, kasih aja terus, tapi tipsnya air putihnya ditambah. Tapi kalau tidak, opsi berikutnya adalah dosisnya dikurangi, yaitu sehari 1 kali, apapun itu ya, nitrat apapun itu. Kalau orangnya tetap tidak nyaman seperti itu, baru nanti selang-seling. Ini adalah opsi yang ketiga. Jadi sehari konsumsi, sehari enggak, sehari konsumsi, sehari enggak. Oke, sambil tubuh kita melakukan adaptasi tadi ya Mbak Resti ya. Jadi, sebenarnya ini tadi Bu Nino juga bilang dia baru dikenalkan karena dia tidak bisa BAB, begitu minum lecitin bisa BAB. Jadi istilahnya ada juga hal positif setelah dia minum lecitin gitu ya Bu Nino ya. Oke, nah ada lagi nih. Ada teman tanya tangannya itu sering kesemutan tapi intensitas tidak sering. Berat badannya 86, lingkar perut 97. Nah, ini cewek cowok, Bro Radit. Nah, harus jelas dulu ya, Mbak Resti ya. Cewek cowok beda nih soalnya. Ada rekomendasi konsumsi apa? Cowok langsung dibales cowok ya. Nah, balik lagi ya, kalau cowok lebih dari 90 kan ya tadi, ini lingkar perutnya sudah 97. Oke, saya tutup mata deh, saya asumsikan ini sudah adanya penumpukan lemak di area perut, sehingga apa yang harus disarankan sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari tadi gitu ya. Standar omega 3 pasti masuk gitu, karena omega 3 gini satu ke aliran darah, satu juga ke sarafnya, jadi supaya tadi kan ada rasa kesemutan atau rasa kebas gitu ya. Nah, kita bisa sarankan salmon omega 3. Green Trim lagi-lagi kurangi dulu lingkar perutnya dengan Green Trim kayak gitu sih. Mau ditambahkan paket yang komplit seperti yang kita bahas malam hari ini pun juga bisa. Oke. Itu ya Bu Radit sudah terjawab ya. Jadi sama olahraga ya Mbak Resti ya, kalau berat badan segini iya. perlu banget nih. Betul, itu udah lingkaran sih gitu. Lingkaran itu ya, kan olahraga, tidur, kelola stres gitu. Udah pasti sepaketnya. Sepaket. Oke, ada lagi yang tanya apa ini? Mbak Resti, kenapa ada orang-orang tertentu minum daily atau double X kepalanya pusing? Apa hubungannya? Kenapa bisa pusing? Nah, gitu. Ini mikirin yang lain ini. Bisa dicek juga ya Pak Adi. Bisa dicek ini, harus dicek dulu ini Bu. Mikirin PV atau mikirin apa ini? Oke. Secara umum adalah kita lihat tadi sebenarnya ya berapa lama dia konsumsi seperti itu. Kalau memang sudah lama konsumsi tapi kok tetap seperti itu, jangan kaget. Di dalam double X, di dalam daily ini kan mengandung vitamin B kompleks. B kompleks ini meningkatkan metabolisme tubuh, juga dia sebenarnya ke arah saraf juga. Jadi dalam memprosesnya tubuh bisa mengeluarkan tanda berupa tadi
pusing ataupun keliengan, lagi-lagi tipsnya adalah perbanyak konsumsi air putih biar apa yang dikonsumsi ini terdistribusi dengan lebih baik. Sebenarnya kuncinya di situ sih. Air putih ini kan juga bisa menjadi distributor, bisa juga menjadi pendingin, pengatur suhu tubuh, membantu pencernaan. Saya selalu menganalogikan organ pencernaannya kita ini kayak blender. Jadi kalau kita masukkan bahan makanan, kita masukkan nutrisi dalam tubuh, itu kan harus ada yang membantu ngeblendernya. Nah, itulah fungsinya air. Jadi kalau kita kurang konsumsi airnya pun juga akhirnya kurang terdistribusi dengan baik. Itu sih. Konsumsi airnya juga harus yang fresh ya Mbak Resti ya. Harus dari spring ya Mbak Resti ya. Yang bermineral. Nah, Betul, yang bermineral. jangan Kalau cuma nggak air bermineral, kosong. bisa pusing malahan itu. Iya, Bisa pusingnya 7 keliling kalau nggak bermineral itu. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Konsumsi WGME kulit wajah jadi berjerawat. Kenapa ya? Ya, gitu. Jadi vitamin E itu membantu melembabkan kulit. Bagi orang yang punya sebum berlebih atau kulitnya sensitif gitu ya, akhirnya over moist, terlalu moist. Nah, terlalu moist ini bakteri maupun kuman kan jadinya gampang nempel di kulit, itu bisa menyebabkan jerawat seperti itu. Sebenarnya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar-wajar aja juga aman kok. Toh sebenarnya vitamin E di WGME ini tidak mega dosis. Jadi setiap tabletnya, setiap soft gelnya itu 35 mg atau sekitar 50 IU. Itu sebenarnya jumlah yang masih dapat ditoleransi sekali oleh tubuh gitu ya. Tetapi kalau memang merasa tidak nyaman, bisa kok refer ke yang lainnya. Vitamin E ada di mana lagi tadi? Ada di lecithin, kemudian ada di double E, kemudian ada di daily, ataukah untuk menjaga kesehatan kulitnya pakai aja Biosi, itu juga bisa untuk menjaga kesehatan kulitnya. Bagi cewek-cewek mau anti peradangan, sebenarnya Primrose ini pun juga bisa untuk menjaga kesehatan kulit karena ada anti peradangannya. Oke. Lanjut. Ada dari Bu Sri Rahayu, ada dolen saya konsumsi protein, katanya tensinya malah naik. Apa juga karena kurang konsumsi air putih? Ini perlu dicek dulu ya, tensinya naik ini karena apa gitu. Di samping konsumsi protein, high protein, apakah ada konsumsi yang lainnya sehingga tekanan darahnya bisa naik? Itu satu perlu dicek. Yang kedua, memang harus diimbangi dengan konsumsi air putih yang lebih banyak sebenarnya. Jadi intinya harus dicek dulu ya Mbak Resti ya. Yang tadi sama seperti pusing tadi ya Mbak Resti ya. Iya. Pusing karena apa? Tensinya dicari karena dulu ya. triggernya, akar masalahnya di mana. Oke. Jangan-jangan pas habis konsumsi sate kambing terus dalam pikiran kan udah konsumsi sate kambing terus minum high protein aja buat tutup lubang lah istilahnya kan gitu kan, habis gali lubang makan sate kambing terus tutup lubang lah sama high protein, taunya tekanan darahnya tetap naik. Nah kan kita tidak tahu, makanya kita biasanya ada yang namanya recall kebiasaan makan. Jadi kita benar-benar digging 24 jam terakhir ini makan apa. Nah, itu sih. Oke. Sip. Terus apalagi nih? Masih banyak nih Mbak Resti. Ini bisa sampai besok nih Mbak Resti. Ini sampai jam berapa Umar ya? Mungkin sampai 8:30 ya. Nanti pertanyaan yang ya. belum terjawab nanti bisa saya jawab, Mbak Resti jawab melalui WA. Iya, Bu. Oke. Lanjutkan. Soalnya kalau diterusin ini bisa sampai besok. Mbak Resti nggak masuk ke ADC Surabaya ini. Oke, ibu saya 74 tahun mengidap jantung dan akhir ini hasil pemeriksaan ada batu empedu. Apa saran untuk konsumsi apa untuk menjaga kesehatannya? Baik, secara umum kalau fokus dulu pada jantung adalah sama seperti tadi ya. Jadi Fenoxyl Trio, kemudian liver health dan garlic bila disertai dengan darah tinggi. Ada plus kasus batu empedu. Ya, ini berarti
berarti metabolismenya juga perlu diperbaiki agar tidak tertumpuk gitu ya, tertumpuk menjadi batu-batu kristal atau batu-batu empedu. Dengan apa kuncinya? Sebenarnya tadi lift itu juga bisa, tetapi lebih optimal lagi kalau dibarengi sama vitamin B kompleks untuk membantu memecah-mecahnya, plus air putihnya memang harus dikonsumsi dengan lebih banyak. Konsumsi air putihnya itu. Tapi kalau batu empedu, mungkin ada pertanyaan juga, batu empedu sama batu di ginjal itu sama nggak Mbak Resti? Beda ya? Oke. Dominasinya batu empedu itu karena sistem metabolisme lemak yang tidak begitu baik ya, sehingga dia akan menumpuk pada organ hati atau empedu, terjadilah batu empedu. Tapi kalau batu ginjal ini banyak penyebabnya. Batu ginjal karena asam urat, batu ginjal karena kalsium, batu ginjal karena namanya struvit, batu ginjal karena namanya sistin. Nah, itu nanti bisa di googling tuh ya, gitu. Berbeda sih, gitu. Berbeda ya Mbak Resti ya. Oh, tapi setelah Mbak Resti tadi sebutin kalsium, nih saya ingat nih ada pertanyaan dari pelanggan saya. Kalau minum kalsium kebanyakan, apa nggak kena batu ginjal? Nah, ini kan mungkin juga dialami teman-teman juga ini, ada yang dapat seperti itu gitu. Gimana Mbak Resti? Betul. Nah, Cara jawab? banyaknya ini seberapa sih gitu ya? Kalmak di kita itu 200 mg. Sedangkan kebutuhannya kita itu bisa sampai 1000 sampai 1200 mg. Dari data research gitu ya, orang Indonesia ini konsumsi kalsiumnya kurang dari 400 mg gitu ya. Jadi sebenarnya potensi untuk kita hiperkalsemia itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, kecuali pada mereka yang mengalami gangguan metabolisme tubuh gitu ya, atau mengkonsumsi single nutrien. Nah, biasanya kalau single nutrien ini kan kandungannya akan lebih tinggi, dikonsumsi dalam jangka panjang menyebabkan hiperkalsemia. Nah, terlalu banyak kalsium di aliran darahnya tidak bisa termetabolisme, terjadi kristal dari si kalsium itu. Oke. Tapi kalau Kalmakdi dia kan kalsiumnya kan 200 mg, sedangkan itu masih jauh banget dari anjuran kita sehari-hari. Masih istilahnya untuk konsumsi anjuran sesuai dosis yang di botol itu pun masih jauh ya Mbak Resti. Kalau Iya. kita bilang kelebihan kalsium. Betul. Oke, semoga terjawab atas siapa tahu banyak sih teman-teman yang mungkin Iya. bisa hal yang sama. Saya di chat. Kayaknya sih sudah terjawab semua. Jadi teman-teman seperti kata Bu Maria tadi, kalau memang masih ada pertanyaan mungkin bisa boleh chat langsung WA ke Mbak Resti, boleh kalau teman-teman ini. Nah, itu teman-teman bisa mungkin bisa kasih di sini atau nanti lewat Bu Maria ya, Bu Maria nanti bisa Ya, boleh. nomornya Mbak Resti. Ada yang nanya ini mungkin satu terakhir ya Mbak Resti, ya. yang berhubungan dengan kalsium. Kalau banyak minum kalsium nanti terjadi pengapuran di tulang. Nah, ya itu juga ada. Baik. Ceritanya gitu. Pengapuran ini adalah tumbuhnya tulang baru yang sifatnya keras. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang harusnya terbentuknya adalah tulang lunak yang berbahan glukosamin, tubuh punya kalsium, sehingga bukannya yang terbentuk lunak, yang terbentuknya malah tulang keras. Itulah yang disebut dengan pengapuran. Jadi kekurangan glukosamin bukannya kelebihan kalsium. Jadi apakah masih boleh konsumsi kalsium? Boleh. Konsumsi glukosamin malah dianjurkan karena kekurangannya kan bahan baku dari tulang lunaknya ini. Oh, makanya biasanya tumbuhnya itu ada kayak di sini-sininya di area itu ya. persendian, betul.
Oke. Oke, terima kasih Mbak Resti. Iya. Sama Mbak, Bu Maria. oke, semua teman-teman udah terjawab. Oke, terima kasih Mbak Resti atas penjelasannya yang luar biasa. Kita banyak belajar ya teman-teman malam hari ini dan Ya, teman-teman juga antusias. Ini sudah 100 lebih tadi Bu Maria ya ya, yang belajar betul. malam hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Resti. Makasih banget ya Mbak Terima Resti. kasih Bu Ini kayaknya Maria, Bu kalau Mbak Adi. Resti